ketemu lagi bareng saya di Sobat Reptil 17. Oke. Ini ular apa? Oh, baby albo, baby albo. Oke, teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu ya, saya posting atau upload mereview satu jenis ular berbisa tinggi ya, dari keluarga Elapidae. Itu ular cabai besar ya, bukan cabai-cabean, ini cabai asli teman-teman. Karena si ular cabai ini bisanya ini mampu membunuh ular king cobra yang ukurannya jauh lebih besar dari si ular cabai ini. Di video yang sudah saya upload itu, kita udah ngobrol-ngobrol ya, reviewnya, terus bisanya apa, terus keganasan bisanya itu seperti apa. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya. Ada yang tanya, beberapa orang itu minta di share perawatannya. Saya bilang nanti dulu kalau untuk perawatan, karena memang waktu video itu saya upload itu belum lama ular itu nyampe di saya di base camp Sobat Reptil. Ular tersebut belum lama nyampenya, jadi saya belum berani membuat konten atau menjawab pertanyaan yang termasuk cara perawatan ya teman-teman. Tapi sekarang ini udah 1 bulan lebih di saya si ular cabai ini, Calliope bifurcatus tetrataenius atau ular cabai besar. Tetrataeniusnya itu subspesies yang mana si ular cabai besar yang saya keep ini itu locality Borneo. Jadi yang di Borneo itu yang saya dapat ini ya, itu subspesiesnya Tetrataenius, Calliope bifurcatus tetrataenius. Kan Calliope bifurcatus itu ada 3 subspesies. Kalau yang di Jawa itu Calliope bifurcatus. Kalau yang di Sumatera Calliope bifurcatus flavisep. Nah, yang di Borneo itu Calliope bifurcatus tetrataenius. Masing-masing sama, masing-masing mirip, tapi masing-masing juga punya perbedaan tersendiri. Nggak jauh beda ya bedanya, tapi jelas bedanya itu jelas, walaupun nggak banyak, cuma perbedaannya itu jelas bisa kita lihat. Meskipun itu dari foto itu jelas kita lihat. Kalau yang Jawa itu hitam dan merahnya itu seperti merah marun, jadi lebih jelas merahnya, dan hitamnya pun lebih hitam. Kalau yang Sumatera yang flavisep itu agak kebiruan, hitamnya itu agak kebiruan, dan merahnya nggak seperti merah yang Jawa punya. Ya, yang paling jelas perbedaannya itu yang Borneo, yang Tetrataenius ini. Dari strip apa namanya, garisnya aja itu udah beda banget. Garis putihnya itu terus hitam, warna dasarnya hitam, bawahnya merah, kepala sama ekornya merah. Yang paling jelas ya dari line-nya itu, dari garisnya itu, stripnya itu panjang. Oke, nah adapun untuk cara perawatan, kebetulan di tempat saya ini agak lumayan dingin ya teman-teman, tapi kelembabannya itu nggak seimbang ya, menurut saya nggak seimbang, jadi bikin kulit kering di sini tuh. Makanya saya bereksperimen untuk si ular cabai ini supaya balance ya antara suhu dan kelembabannya, supaya cocok, supaya dia betah ya, supaya dia lolos tes makan, dia bertahan hidup. Dan alhamdulillah saya pakai lumut ya, jadi setup kandangnya itu, alasnya itu saya pakai lumut, terus saya pakai daun hidup, pohon hidup. Nah ya seperti ini teman-teman. Terus air, kenapa saya pakai lumut kering, karena supaya nggak terlalu lembab ya, jadi supaya nggak terlalu lembab, jadi saya pakai lumut kering. Nah, untuk
mempertimbangkan supaya nggak terlalu kering kan, si ular ini kadang kalau dia udah merasa tubuhnya ini kering, dia pasti butuh air. Nah, airnya itu saya sediakan tempat yang lumayan besar supaya dia bisa juga berendam. Hiding cave jangan lupa, karena si cabai besar ini termasuk ular yang di habitatnya itu biasa ada di permukaan tanah atau bahkan fosorial ya, ada nyelip-nyelip dia di bawah rumput-rumput, bahkan di bawah tanah. Jadi terestrial, semi fosorial ya, kayak gitu. Nah, makanya wajib menurut saya untuk ular-ular yang terestrial atau fosorial itu wajib pakai hiding cap supaya dia nggak stres, supaya dia nyaman, ada tempat sembunyinya. Terus ya air, ya lumut kering. Lumutnya ya saya ngambil karena di daerah saya, di tempat saya tinggal sekarang itu di pegunungan. Jadi saya nggak sulit dapat lumut-lumut yang ada di gunung-gunung, yang ada di tebing-tebing gitu kan. Itu gampang saya dapetin. Tapi kalaupun buat teman-teman yang tinggal bukan di area pergunungan, itu biasanya suka dijual di tukang-tukang tanaman gitu. Mos ya, lumut itu dikeringin aja, dicampur. Saya dicampur ya, yang saya pakai ini dicampur dengan tanah, terus juga forest bark. Saya lebih ke tanah. Kenapa? Karena kalau tanah itu dimana ketelan pun nggak jadi masalah untuk si ularnya, tapi kalau pakai kokopit itu akan jadi masalah untuk si ularnya. Forest bark juga dia besar-besar, nggak mungkin ketelan. Lumut ketelan nggak jadi masalah itu. Nah, waktu pertama tes makan itu saya coba pakai bancet. Nah ya pakai bancet, cuman bancet ini nggak dimakan. Bancet, terus baby albo ya, baby albo itu viper, sama baby pucuk, sama ular siput. Jadi bancet ya, katak sawah, baby pucuk, baby albo, sama ular siput. Nah, yang dimakan ini ular siput teman-teman. Ternyata yang dimakan ini ternyata ular siput. Bancet dia nggak sentuh, albo dia nggak sentuh, terus baby pucuk pun dia nggak sentuh. Padahal si bancet, baby pucuk, sama baby albo ini lebih dulu saya simpen di dalam kandangnya, terakhir baru ular siput. Dan ternyata 1 hari kemudian setelah si ular siput ini saya masukkan ke kandang si cabai ini, ternyata si ular siput ini yang dimakan. Ketika kita mau melihara ular cabai ini, kalau baru datang ya, belum lama, itu jangan sering-sering kita jengukin ya, kayak orang sakit aja gitu dijenguk. Jangan sering-sering dijenguk, biar aja udah cuekin. Kalaupun kita mau lihat perkembangan, cukup kita perhatikan aja gitu kan. Jangan kebanyakan kita bikin si ular ini terganggu. Udah cukup kita liatin. Kalau memang kita lihat seperti kurang nyaman, berarti apa yang harus kita perbaiki? Apakah alas, atau misalkan luas kandangnya, atau gimana? Itu bisa kita perhatiin. Awalnya saya pakai gag double L ya, gag double L. Saya pakein ya, tadi lumut juga saya pakein hiding cap juga. Intinya jangan kebanyakan kita sentuh, jangan sampai si ular ini merasa terganggu. Setelah dia makan pun udah biarin aja dia makan. Karena waktu pertama dia makan nih, si ular cabai tempat saya itu keganggu sama anak-anak yang main di sini. Keganggu anak-anak bolak-balik di depan kandangnya sambil lari-lari. Itu si ular terganggu, itu dimuntahin. Udah dimakan setengah terus dikeluarin lagi. Saya pikir nggak akan dimakan lagi, ternyata malamnya itu dimakan lagi sama si cabai. Nah udah makan pertama, berarti udah lolos tes makan, udah terus. Setelah dia pup nih, si cabai yang saya pelihara, setelah 3 minggu kurang lebih baru dia makan lagi. Itu sempat saya
ganti kandang. Jadi dari gag LL saya pindahkan ke box ya, box CB berapa itu ya, CB berapa itu ya, pokoknya ya sesuaikan aja dengan ukuran si ularnya, disesuaikan. Intinya alas harus cocok, terus ada hiding cave, pengairan juga ya harus cocok airnya, jadi jangan sampai si kandang dia itu basah, juga jangan sampai si ular ini terlalu kering kandangnya. Makan yang kedua itu setelah 3 minggu itu saya kasih ular ini ya, ular baby gonyo. Nah itu dimakan juga. Mungkin bisa jadi si cabai besar ini lebih suka memangsa ular-ular yang kolubrid ya, anak-anak ular kolubrid kayak gitu. Sebab Piper pucuk, tapi pucuk kolubrid dia nggak doyan si pucuk. Waktu itu saya kasih nggak disentuh. Apalagi ya, ya udah sih itu aja intinya. Prinsipnya itu pertama setup kandang, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, terus jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga kandangnya, jangan terlalu sering dijenguk ya, karena si ular ini rentan stres. Si ular cabai ini rentan stres. Banyak cerita dari teman-teman yang pernah ngakip ular cabai, ya memang dia gampang stres, apalagi di perjalanan itu kalau kirim-kirim seringkali begitu nyampe di alamat tujuan udah jadi bangke, udah mati. Itu sebetulnya beratnya ngekip ular cabai itu di awal-awal. Jadi di awal-awal dari mulai pengiriman, terus penyesuaian di kandang kita nih, di pemeliharaan kita, itu yang paling beratnya sebetulnya. Tapi kalau dia udah nyaman, udah lolos tes makan, yang saya alamin kesananya itu nggak terlalu susah. Kuncinya ya itu jangan terlalu sering diganggu, itu aja sih. Kalau buat display pakai gag gitu kan, pakai akuarium atau apa, apalagi di handle pakai hook atau apa, dia rentan stres. Walaupun dia udah nyaman di pemeliharaan kita, di kandang kita, tapi tetap dia rentan stres gitu loh teman-teman. Itu aja sih ya, karena yang saya sampaikan ini apa yang sudah saya alamin gitu kan, udah saya kerjain. Jadi kalau yang belum saya kerjain, saya nggak mau ngarang-ngarang, apalagi kan ini berkaitan dengan makhluk hidup gitu loh, si ular ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada koreksi atau tambahan silakan di kolom komentar, di like juga, dan bantu share ke semua media sosial teman-teman. Dadah, assalamualaikum.